Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya talibat? La'allakunna bi khairin walhamdulillah wa ana bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, antuna sudah mengerjakan beberapa soal yang Anda berikan tadi, dan sekarang waktunya untuk kita membahas soal tersebut secara ringkas dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi ini pemantapan PKN untuk persiapan ujian kesetaraan yang insya Allah akan kita adakan pada pekan depan insya Allah. Kita langsung masuk ke nomor 1. Nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Coba, ini pernah ada di soal US tempo hari lalu yang sempat Anda berikan itu ya. Jadi nomor 1 ini yang ditanya adalah pengertian norma. Apa itu norma? Pernah kita bahas ketika di kelas dulu ya. Jadi norma itu adalah aturan atau kaidah yang berlaku sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Diingat-ingat pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena di nomor 1 ini ada soal pengertian norma, maka nanti beberapa soal yang lainnya juga yang kita akan temui dengan materi yang berbeda, insya Allah akan Anda jelaskan juga pengertiannya atau definisinya secara singkat. Nomor 2 jawabannya yang C. Soalnya adalah salah satu tugas polisi sebagai abdi negara adalah melaksanakan tugas untuk mengatur lalu lintas dan menilang para pelanggar. Pentingnya penerapan norma sesuai ilustrasi tersebut adalah memberantas pelanggaran lalu lintas di masyarakat. Insya Allah yang seperti ini mudah ya. Mengapa nggak pilih yang A? Mengawasi perilaku pengemudi bukan. Menambah pendapatan apalagi. Yang D menciptakan ketertiban dan keteraturan di jalan raya juga bukan, karena yang sesuai dengan soal adalah yang C. Jadi untuk soal-soal modelnya seperti ini, pilih saja jawaban yang sesuai atau yang mirip dengan soal. Nomor 3, salah satu yang mencerminkan perilaku korupsi di lingkungan sekolah. Jawabannya yang A. Anita menjadi bendahara di kelas dan mengambil uang kas kelas untuk keperluan pribadi. Ini dipahami. Jadi mudahnya adalah kita menyelewengkan amanah yang diberikan oleh orang lain. Contoh lain adalah kita diberikan uang sebesar misal Rp300.000 dari orang tua kita untuk bayaran atau SPP sekolah kita. Namun karena ada keperluan dan itu juga keperluannya tidak urgent, kita gunakan uang tersebut misalnya untuk jajan. Maka ini pun bisa disebutnya sebagai korupsi. Atau bisa jadi misalnya kita diamanahkan di OSIS sebagai bendahara, kemudian secara sadar kita menggunakan uang tersebut untuk ongkos pulang ke rumah, padahal kita punya uang misalnya, dan itu contoh dari korupsi. Nanti untuk definisi korupsinya itu apa, Ana akan jelaskan. Baik, akhwat fillah azanillah wa iyyakum. Ana akan jelaskan sedikit mengenai korupsi, sedikit saja, karena bisa jadi soal korupsi nanti yang keluar di luar dari dugaan kita atau berbeda dengan soal yang kita bahas hari ini. Jadi yang pertama, korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang berarti pengrusakan, pembusukan atau penyuapan. Korupsi adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Jadi sebetulnya sih kalau untuk materi korupsi ini ya tidak jauh dari negara-negara gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Ada 2 faktor yang menyebabkan korupsi ini terjadi. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu faktor yang muncul karena dari dalam diri orang tersebut ya, karena adanya dorongan kebutuhan dan dorongan keserakahan. Dorongan kebutuhan misalnya gajinya jauh dari kata mencukupi sehingga dia harus melakukan tindakan korupsi, atau gajinya mewah, hidupnya mewah, tetapi karena ada sifat serakah maka dia melakukan hal yang buruk ini. Kemudian yang kedua, faktor eksternal ini yang terjadi atau yang muncul karena ada pengaruh dari luar diri orang tersebut. Yang pertama karena lingkungan, bisa jadi lingkungan yang gak bagus sehingga yang lain pun jadi ikut-ikutan.
Dan yang kedua karena adanya peluang. Jadi ada peluang yang mengakibatkan orang tersebut untuk melakukan tindak korupsi. Maka dua faktor ini yang perlu kita pahami, ada internal dan eksternal. Berikutnya ada di Indonesia itu ada pengadilan tipikor ya, pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tipikor itu pengadilan tindak pidana korupsi. Dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah Indonesia, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan KPK, dan tentu sesuai amanat Undang-Undang Pengadilan Tipikor harus dibentuk sebanyak 33 pengadilan tipikor yang tersebar di seluruh Indonesia. Ciri-ciri korupsi yang keenam, tentu kita tahu ya, melibatkan lebih dari satu orang, kerjasama. Korupsi berlaku di pegawai negeri atau birokrat negara dan organisasi usaha swasta juga bisa. Korupsi dapat berupa menerima sogok, uang kopi, salam tempel, ini semuanya istilah ya. Kemudian bentuk korupsi ada bentuknya penyuapan, komersialisasi jabatan. Komersialisasi itu maksudnya jual beli jabatan ya. Mau jadi lurah misalnya, dia harus membayar sekian ratus juta kepada seseorang misalnya. Kemudian ada pungutan liar atau pungli, jual beli dalam pemilu, udah jelas ini memperbesar harga dari sebenarnya juga termasuk bagian dari korupsi. Akibat tindakan korupsi sekarang kita pahami, harga barang dan jasa menjadi mahal, masyarakat negara mengalami kerugian ya. Kemudian Kemudian rusaknya wibawa pemerintah dan lain-lain. Nanti Anton bisa baca. Instrumen hukum anti korupsi ada Undang-Undang RI nomor 28 tahun 99, nomor 20 2001, ingatnya mudah saja, 2899, 20 2001, 30 2002. Ini semua tentang korupsi undang-undangnya. Biasanya di soal PKN itu juga terkadang menanyakan undang-undang, makanya kita jelaskan sedikit. Kelembagaan anti korupsi, lembaga yang berhak dan berwenang menegakkan instrumen hukum pemberantasan korupsi. Guna pemberantasan korupsi dibentuk negara maupun masyarakat, contohnya ada KPK dan ICW. KPK sering kita dengar ya, adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya ini bersifat independen, artinya terbebas dari tekanan siapapun ya, baik itu pemerintah ataupun bukan pemerintah. Kemudian asas dari KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan tujuan undang-undang ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya KPK ini berfungsi untuk mencegah ya, dan juga menghukum pelaku-pelaku korupsi atau koruptor itu. Yang berikutnya Indonesian Corruption Watch dan Gerakan Anti Korupsi atau GERAK merupakan lembaga swadaya masyarakat. Kalau KPK ini adalah didirikan oleh pemerintah, kalau ICW bukan. ICW ini adalah lembaga swadaya masyarakat, artinya bentukan dari organisasi masyarakat atau LSM. Intinya sih sama, untuk mencegah dan juga menanggulangi korupsi yang terjadi di dalam tubuh organisasi-organisasi baik pemerintah ataupun bukan pemerintah. Yang perlu kita ingat lagi adalah poin ke-13 ini, Indonesia pernah menjadi anggota UNCAC ya, United Nations Convention against Corruption ya, artinya sih kurang lebih masuk ke organisasi yang berkonsentrasi di permasalahan korupsi pada 1 Oktober 2003 ya. Anggota UNCAC lebih kurang 107 negara, dan ini tidak perlu kita bahas sepertinya ya. Jadi intinya kita punya pengetahuan bahwasanya Indonesia ini pernah menjadi anggota UNCAC ini, dan pada 1 Oktober 2003. Demikian ini penjelasan tentang korupsi secara singkat. Nanti filenya Ana berikan juga insyaallah, dan bisa Antuna baca untuk mempersiapkan ujian kesetaraan nanti.